Great, good morning. Rajin ke gereja tapi belum lahir baru. Ya. Must be born again. Ya. Teman-teman, tahukah Anda bahwa ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, aktif pelayanan, bahkan hafal ayat Alkitab ya, tapi belum tentu Tuhan mengenal dia. Belum tentu masuk kerajaan surga. Kata-kata ini mungkin mengejutkan, tapi Yesus sendiri yang mengatakannya ya. Ya, dengar baik-baik. Yesus yang mengatakannya. Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bayangkan, melihat aja nggak bisa, apalagi masuk ya. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang berdosa yang di jalanan di luar sana. Enggak. Ia berbicara kepada siapa? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Orang yang taat dan orang yang saleh. Artinya apa? Yesus sedang berbicara kepada orang seperti kita. Orang yang sudah merasa sudah cukup rohani. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel. My quality time with Jesus. Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus pada waktu itu bingung, ya enggak? Masa aku harus masuk rahim ibuku lagi? Yesus menjawab, yang lahir dari daging adalah daging, dan yang lahir dari roh adalah roh. Lahir kembali bukan berarti kelahiran secara fisik, ya enggak? Tapi lahir secara rohani, hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Teman-teman, perhatikan ya. Religion can change your habits, but only Jesus can change your heart. Ya, agama bisa mengubah kebiasaan Anda, tapi hanya Yesus yang bisa mengubah hati Anda. Saya ingin bercerita tentang seorang yang bernama, katakanlah, namanya Darto ya. Darto rajin ke gereja sejak kecil. Dia aktif di paduan suara ya. Bahkan dikenal anak yang sopan dan baik. Tapi dalam hati Darto itu sadar ia tidak punya damai. Ia belum pernah sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Suatu hari dalam sebuah kebaktian ia mendengar khotbah tentang Yohanes 3 ayat 3. Nah, ayat ini sungguh-sungguh menonjok dan menembus hati Darto. Ia sadar, selama ini aku hanya punya agama Kristen, tapi belum punya Kristus dalam hati. Nah, malam itu ya, ia berlutut dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau engkau jadi Tuhan dalam hidupku. Aku mau lahir baru. Dan benar, hidup Darto berubah. Ia mulai mengampuni, melayani dengan sungguh, dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah bukti suatu kelahiran baru. Bukan sekadar pindah agama, tapi hati yang benar-benar diubahkan. To be born again is to begin again, this time with Jesus at the center. Ya, dilahirkan kembali artinya apa? Memulai hidup dari awal. Kali ini dengan Yesus di pusatnya. Teman-teman, mungkin kita seperti Nikodemus, kita merasa sudah cukup baik. Tapi Yesus tidak menilai dari luar, dia melihat hati. Kelahiran baru terjadi saat kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa, percaya kepada Yesus dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena tanpa kelahiran baru kita mungkin saja bisa aktif ya dalam agama, tapi mati di dalam roh. You cannot enter heaven with an unchanged heart. Ya, engkau tidak bisa masuk surga dengan hati yang belum diubahkan. Jadi pesan moralnya, kelahiran baru bukan hasil usaha manusia,
tapi hak karya kasih Kristus Tuhan. Kita tidak diselamatkan karena apa yang kita sudah lakukan, tapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, Dia mencari kerendahan hati untuk berkata, ya, Tuhan, ubahlah aku mau Engkau jadi pusat hidupku. The cross doesn't make bad people good, it makes dead people alive. Ya. Salib tidak membuat orang jahat menjadi baik, tapi membuat orang mati menjadi hidup kembali. Jadi closing statementnya, teman-teman, Yesus tidak datang untuk memperbaiki hidup lama kita. Nah, Dia datang untuk memberi hidup yang baru. Jadi jika hari ini Anda sadar bahwa selama ini hanya hidup dalam rutinitas agama, bukalah hati Anda untuk Yesus, mintalah agar Dia melahirkan Anda kembali, bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi jadi anak Allah yang hidup di dalam kasih dan kebenaran. The greatest miracle is not walking on water, but walking in newness of life. Mujizat terbesar bukan berjalan di atas air, tapi berjalan dalam hidup yang baru. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur ya. Jawab masing-masing. Jawab sendiri-sendiri. 1. Apakah selama ini Anda hanya beragama atau Anda benar-benar sudah memiliki relasi secara pribadi yang intim dengan Yesus? Kedua, apakah dalam hidup Anda terlihat tanda-tanda kelahiran baru, perubahan hati, perubahan karakter, dan tujuan hidup? Ketiga, jika Tuhan Yesus memeriksa hati Anda hari ini, apakah Ia menemukan rohnya hidup di dalam saya? Keempat, yang terakhir, apa yang menghalangi Anda untuk sungguh-sungguh membuka hati dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus? Tolong jawab secara jujur masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa tanpa kelahiran baru kami tidak dapat melihat kerajaan-Mu. Kami sadar Tuhan, mungkin selama ini kami hanya menjalani agama, menjalani ritual tanpa relasi dengan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau membuka hati kami, lahirkan kami kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ubah hati kami, perbarui hidup kami, dan jadilah pusat dari setiap langkah kami. Terima kasih untuk kasih karunia dan pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, tolong bagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas rohani, agar banyak orang yang diberkati dan semakin banyak orang yang sadar bahwa kita perlu hidup baru, perlu mendapatkan kelahiran baru. Ayo tetap semangat, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.